mode serius ya. Itu Boots sampai buka ini loh, buka buku dulu. Buka buku Memastikan ya. Apa nih match up yang bagus buat Pakito? Wih deh. Ya, Biasanya tuh di gini. Biasanya yang aku tahu ya. Ini kan kebiasaanku dulu. Apa Nggak tuh? tahu kalau yang sekarang gimana. Di buku tuh biasanya rata-rata bakal ada gini loh. Misal hero meta. Yang seimbang match up-nya tuh apa? Oh iya benar. Jadi kayak misalkan Cloud, Beatrix, Kiritel, kayak gitu. Jadi ada match up-nya buat di counter di lane. Catatan ya biar nggak lupa juga. Biar nggak lupa, benar. Itu yang paling penting. Dan kita akan memasuki lane of down. Ini dia game pertama match ketiga antara tim Brand Esports melawan tim Onyx Esports. Right. Waduh, Drian beda tuh Onyx-nya. Kairi juga. Oke. Saya tahu lagi yang ini maksudnya. Ichan. Oh ya beda ya, baru sadar lagi. Enggak. Sama. Oh sama tapi tetap ya? Iya. Cuman untuk ngebedain aja. Membernya juga bisa dibilang masih beberapa member Onyx. Nah, oke. Alright. Tapi kita lihat Samot udah mulai mengganggu pergerakan, tapi kayaknya dia bakal jadi korban first blood kan, sudah mulai dihalau. Ternyata ada flicker yang dikeluarkan oleh Samuel HT, tapi Peu bakal coba untuk kejar dan first blood berhasil diamankan oleh Peu. Coba untuk di juke, tapi ternyata View masih mengamankan satu buah poin yang cukup mahal. Dan bahkan melihat di area EXP lane Boots dipaksa untuk recall, menandakan bahwa pergerakan dari Benedetta-nya seorang Flap sepertinya agak sedikit lebih agresif. Dan Flap TZ sudah mulai terdeteksi di area top lane, tapi kayaknya nggak mau langsung di-commit. Masih early game dan masih belum ada decimate juga. Kairi baru dapetin level yang keempat dan mungkin baru bisa untuk melakukan serangan agresif. Kairi ya sih, ini bakal coba untuk slow but sure dulu, bakal fokus terhadap jungle patternnya harusnya, begitupun juga dengan KLZ. Dan dari sini kita bisa lihat juga mereka masih sama-sama coba untuk main tenang, masih clearing terhadap wave minion, keduanya sama-sama pakai jungler fighter kan. Jadi setidaknya untuk main team fight bakal nunggu hingga dengan turtle atau dari top lane buat harus terculik. Itu dia, satu pergerakan yang mungkin tidak terduga ketika EXP lane-nya tiba-tiba diinvasi. Dan cewek, sedikit terkena poke damage, sama-sama memberikan poke damage yang cukup tinggi. Sniping power dari Renner yang dimiliki oleh cewek. Sempat connect ke arah Super Marco, tapi 4 lawan 4 di area mid lane. Area turtle atas sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Ogwen belum mendapatkan level yang keempat, belum mendapatkan satu buah ultimate. Begitu juga dengan Samoh, reward manipulation dibuka. View coba untuk bertahan. Kairi down. Flap TZ mendapatkan 1 point kill dengan menggunakan Petrify. Dan kali ini turtle-nya diamankan oleh Kyle TZ. Flicker digunakan. Drian tertangkap. Double kill diamankan oleh Flap TZ. And back for safety. Satu ditukarkan oleh 2 member plus 1 buah turtle. Jadi keuntungan yang berlipat ganda bagi Brand Esports. Too expensive ini bagi Onyx karena mereka nggak dapetin peruntungan di sana. Dari 3 member mereka harus hilang, turtle berhasil diamankan. Ada satu banyak sekali justru keuntungan yang berhasil dilakukan Brand Esports. Tapi ada satu hal juga yang wajib kalian tuh ketahui, di mana kalian bisa nikmatin juga keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC. Apply kartu kredit HSBC Visa Platinum dan dapatkan cashback hingga dengan 750.000 dan 2 kali poin reward. Namun sebenarnya dari semua teamfight yang terjadi ya, ini sebenarnya yang paling untung adalah Flap TZ. 3 point kill. Wow. Jadi dia benar-benar dapetin 3% tambahan untuk Festival of Blood. Dan juga buat teman-teman penuh semangat like-nya juara bersama dengan Omne tiap hari, caramu sendiri. Langsung download sekarang juga aplikasi dari Omne by FWD Insurance. Free guys. Dan terlihat mereka Onyx bakal coba untuk mengkawang sih, cari celah dari Brand Esports karena mereka di sini lagi keadaan merugi. KLZ juga nggak mau terlalu overdash dan kasih follow up lebih jauh. Super Marco juga harus hati-hati. Blazing Duet dibukanya untuk melakukan clearing lebih cepat terhadap wave minion, tapi skill base bakal coba untuk dipaksain, tapi Kairi bakal mundur, nggak mau kasih follow up lebih jauh lagi. Tapi lihat dari Flatz yang dapat keuntungan 3 point kill, memotong pergerakan wave minion dengan sangat cepat di pertengahan turret base dan tier 2 dari Onyx ID. Itu ada rotasi juga, Kairi dalam ancaman seperti mencoba untuk bertahan, masih bisa mundur ke arah belakang dengan Mortal Coil yang ia miliki. Boots mencoba untuk menekan ke arah Kyle TZ karena tentunya Kyle TZ yang memiliki shield absorb akan menjadi makanan bagi sosok Esmeralda di area XP lane. Harus hanya jual beli serangan ya berarti? Belum ada korban jiwa? Belum, ini nih sesaat lagi mungkin yang akan ada korban jiwa di area Turtle. 4 pemain dari Onyx Esports sudah standby kali ini. Flap baru join. Masih ada 8.000 darah tersisa. Ogwen
sudah memiliki nomor 16. Polystar muncul ingkar belakang, KLTC terjebak. Didorong sama-sama dengan menggunakan Circling Eagle. KLTC terjebak di tempat sebelah P. Masih bisa menggunakan Jab dan Retribution yang sangat on point. Shutdown. Anyway, dari seorang cewek mendapatkan Flap TZ dan di arah bottom lane. Sepertinya Super Marco farming Ria dengan mendapatkan platingan yang sangat banyak serta bonusnya adalah 1 buah turret objektif. Dan kerugian objektif mungkin ada di tangan teman-teman Dari Onyx. dari Onyx. Ketika mereka merugi sekali tidak dapat turtle. Ya, hanya mengandalkan 1 poin shutdown aja dari Flopzy ya tadi. Harus dipikir oleh Onyx dan 1 buah platingan gold hingga dengan habis di area top lane masih belum bisa dibilang balance harusnya dari segi pertukaran. Jadi Onyx masih harus cari peruntungan, perbedaan dari networknya juga udah cukup signifikan berbanding 1000 lebih harusnya. Yang membuat Onyx harus mulai mencari cara lagi untuk maju ke arah depan, menghancurkan objektif yang masih dijaga dengan sangat ketat dari teman-teman Brand Esports. Tadi hitungannya gambling sih sebenarnya. Onyx tuh mau fight berlima kan, soalnya udah tahu Brand pasti berempat dan buat sekarang cewek 19 no way open. Eksekusi dengan charge-nya dan bahkan Samoh belum sempat untuk memanggil dengan guided wing. 1v2 situation di arah bottom lane juga terjadi, tapi Boots masih cukup kuat di arah bawah sendirian. Itu bagus banget sih kalkulasinya ya, belum sempat mundur dan memang kan ada beberapa jeda dari dominant place-nya dan itu on point banget masuk ke area tubuh dari cewek. Mungkin ini kekosongan terjadi di area top lane. Ya kan, tapi dipantau. stratnya jadi kayak pelan-pelan kebaca kan. Yep. Kalau bawa hero late game kayak Cloud, gue pasti bawa hero tank yang inisiator, Benar. tank tebel. Nggak tahu sih kalau misalkan kebetulan atau gimana ya, tapi emang itu bisa jadi sebuah strat yang nantinya akan apa ya, akan terlist lah atau terdaftar di dalam Brand Esports. Karena buat sekarang kalau kita ngomongin soal view, dia pun bakal on the way langsung menuju kepada item seperti Agent Talisman. Harusnya. Dia udah punya Ice Queen Wand yang dimana nanti akan menambahkan power juga dari sosok Super Marco. Jadi kayak efek slownya ada 2 gitu loh. Atau Super dan Reward Manipulation yang sudah dibuka. Kairi di area samping mencoba untuk join the fight. Nabrak 3 pemain dari Brand Esports. Masih ada nomor 16 juga mencoba untuk immune Kairi. Dengan penggunaan immune yang sangat on point sekali. Dan Retribution pun didapatkan olehnya. Flop TZ down, Kairi juga down. Super Marco mendapatkan point kill. Cewek tidak tumbang. Untuk saat ini Conceal Play digunakan. View. Dan view-nya tumbang. Double kill dari seorang Calvin Winata. Di area top lanernya dan tiba-tiba mengembalikan keadaan dengan Rainer Rapati. Dengan 1 tetes darah terakhir sebelum shutdown mengarah ke area dirinya. Dan kini Brand Esports yang berhasil menurunkan 2 untuk 2 masih mau lebih masuk ke area objektif turret, tapi penjagaannya cukup ketat. What a great move dari Drian juga yang untuk kasih cancellation ke area real world repletion kalau bisa flashback tadi. Dan 1 buah Ice Queen Wand sudah melekat di tubuh Drian dan turret yang tersisa setengah HP bakal dijaga habis-habisan oleh Boots dan juga Samoate di sana. Lihat Ogwen, Super Marco dan Pop Z di mana Super Marco-nya fokus terhadap para yang dimiliki. Polystar Moon nomor 16 berhasil dihindari Kairi. Datang tuh kasih bawa bantuan, tapi nampaknya Brand Esports mundur secara teratur dan merasa cukup puas harusnya setelah men-secure ke area 1 objektif outer turret dari Onyx ID. Itu gila sih immune-nya ya. Dia Mortal Coil di momentum last minute. Ketika ada nomor 16, dia udah tahu bahwa nomor 16 nanti akan keluar. Dia tahu timingnya tepat banget di sana. Dan buat sekarang Drian sih yang sempat menjadi jawaban dengan Angry Gloom yang ia miliki. Cuma untuk level Kairi masih tertinggal di sini. Dia masih level 10. Kyle TZ dia ada di level yang ke-12. Membuat nantinya untuk kontes di area Lord sepertinya agak sedikit one-sided dari segi level, tapi Boots sendirian terkena jab dengan High Endra yang aktif. Hal tersebut yang membuat damage-nya jadi berlipat ganda. Wow, dan tidak ada pertukaran ketika Boots hilang. 1 buah Wind of Nature juga sudah ada di tangan cewek untuk menghindari damage flanking dari Super Marco yang hingga detik ini menit ini masih belum terpikos, masih bisa memaksimalkan resource yang dia miliki. Lord sudah mulai hadir di Land of Down. Bahkan kita bisa lihat juga di mana dari Onyx ID masih berhasil secure ke area 1 turret saja di area bottom lane. Lord bakal coba untuk ditarik ulur nampaknya, di mana Brand disusul dengan area Super Marco dan KLG udah mulai mempoking dengan adanya gold difference yang berbeda.
sudah mulai di leading, bahkan damage-nya pun Blazing Duet. udah mulai dikeluarkan. Blazing Duet mengarahkan seorang cewek dan Lord berhasil di-secure di tangan Brand Esports. Mereka bakal masuk fight. Langsung melakukan team fight. Sepertinya Kyle TC terjebak. Masih nomor 16. Mencoba untuk bertahan. Efek stun. Tapi Immune di area depan. Sementara Kairi coba untuk mengusir View juga. Karena dia udah gak punya reward manipulation. Tapi dia juga harus melakukan escape. Dengan menggunakan Guided Wing. Menuju ke arah belakang dan tidak ada korban jiwa, Cipi. Benar, tidak ada yang tewas di pertempuran tersebut. Mereka memilih untuk mundur ke arah belakang, tapi nampaknya ada satu buah inisiasi dari monster tinggal. Belum sempat dijemput oleh Guiding Wind oleh Samo HP, tapi satu wave minion langsung diletupkan gitu saja, dihilangkan dengan adanya letupan Magic Shockwave dan juga Angry Gloom yang dikeluarkan oleh Rian. Satu untuk nothing, bahkan invasi terhadap Orange Buff milik Kairi pun berhasil diamankan Lord. Berjalan di area bottom lane dan bakal coba untuk dimaksimalkan untuk menghancurkan satu inner turret milik Onyx ID. Oke, masih menunggu game satu momen dari Onyx Sports. Karena mereka memiliki power di area Clear Wave untuk Riannya sendiri. Bahkan Kyle TZ cukup resiko. Wah, final blow yang connect di depan sana, tapi cewek yang tertinggal sendirian. Kairi terkena Petrify. Langsung terkena Phantom Slash. Wah, Daripada seorang Flop TZ, 4 poin kill yang ia dapatkan menambah lagi power dari Festival of Blood. Dan Super Marco benar-benar menjalankan tugasnya mendorong minion, melakukan split push. Objektif adalah kuncinya, menuju ke area mid lane yang masih bergerak juga. Untuk wave minion yang selanjutnya, Blazing Duet digunakan, Rian dipaksa untuk menggunakan Black Shoes. Masih ada Electro Final Blow nomor 16, gunakan juga base terbuka. Masih ada pergerakan wave minion dari teman-teman Onyx Esports. Tapi untuk saat ini lihat di arah belakangnya, Boots terkena dealing damage yang cukup tinggi dari Fuse. Playdown dilakukan, cewek mendapatkan shutdown daripada seorang Kyle TZ. Mencoba untuk mengejar ke arah Ogwen, tapi di belakang masih ada Fuse dengan Void Blast dan juga Void Crystal yang memberikan efek slow. Di sisi lain Flop, dia mendapatkan satu buah pergerakan objektif menuju ke area top dari base turret. Yes, distractions yang diberikan, kekosongan yang terjadi dimanfaatkan oleh PUBG di area top lane sana. Dua base berhasil di-secure. Ini benar-benar cukup mahal banget harusnya. Karena ini load pertama udah mampu untuk menembus dua base turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan ini mereka menolak untuk diisolasi oleh Brand. Slow but sure mereka keluar dari zona nyamannya, memantau pergerakan dari Brand, berharap bisa untuk mendapatkan celah. Lihat Super Marco memundur kembali, mundur lagi dengan ada satu buah Battle Mirror Image. Dan nampaknya di menit 12 di sini udah cukup signifikan lagi dari segi gold yang tadinya berbeda 1000, ini udah cukup lumayan jauh, 5.000-an harusnya dari segi network yang dikendalikan dari Brand. Dan ini akan mempengaruhi segi item juga yang dikantongi. Dengan keunggulan mobilitas, dia bakal enak banget untuk clearing wave minion. Namun hati-hati dengan permainan ganking yang sudah mulai diterapkan oleh Onyx Esports di area bawah. Ada front of Ace, tapi damage per second fisikal dikeluarkan oleh cewek langsung menumbangkan dirinya. Di sisi lain, Rian harus tumbang di tangan anak-anak Brand Esports. Oke, tapi Lord sepertinya akan direlakan begitu saja untuk teman-teman dari Brand Esports. Namun setidaknya mereka mendapatkan Flop TZ, yang dimana hal tersebut akan membuat power dari teman-teman Brand Esports tidak bisa maksimal kalau nantinya Flop TZ down lebih lama. Pelan-pelan sebenarnya ini bisa sedikit ngebeli power lah, atau membeli kekuatan daripada Brand Esports sendiri kalau ada pick off lagi yang terjadi. Yang penting pelan-pelan aja, pelan-pelan pick off satu demi satu, karena bedanya Samo sama Drian ini mainnya momentum. Iya. Dan itu yang mungkin akan ditunggu menuju kepada late game, kepada menit-menit yang lebih pasti lagi nantinya setelah cewek mengamankan satu buah Hasclaw. Udah punya Wind of Nature, udah aman sebenarnya dia dari Blazing Duet. Tapi ini momentum yang agak min satu jantung karena mereka udah kehilangan dua base, ditambah lagi manajemen wave minion Brand Esports cukup baik di 3 laning phase milik Onyx Esports. Tapi kita bakal lihat di mana Lord berhasil di-knockdown dengan sangat cepat. Electro Final Blow memotong pergerakan dari wave minion yang dimiliki Onyx Esports. Satu base turret sudah berhasil dihancurkan, real world manipulation dan bahkan killing spree berhasil diamankan oleh seorang cewek. Nomor Blast di pop up ke depan, berhasil dibawa Blazing Duet double kill, berhasil diamankan oleh seorang view base-nya terbuka lebar. Brand Esports take the game yang pertama. Wow, Ogwen triple man atau 3 man Numenon Blast itu connect semuanya. Dan Blazing Duetnya benar-benar udah on point banget dari Super Marco. Dia berani untuk masuk karena view-nya udah ngasih Void Crystal. Jadi udah ada 3 efek yang diberikan. Stun dari nomor 16,
slow effect dari Void Crystal. Dan Blazing Duet dengan burst damage yang begitu tinggi dari sosok Super Marco.